pernah jadi bendahara, pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu, apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh, akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas, pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak, oke, gue harus rajin catat, gue harus sedetail mungkin. Karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan, semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Tiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Nih apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu. Uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu? Jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat kedufan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan, karena gue udah kapok. Duit gue habis bukannya buat foya-foya, tapi buat nombokin tuh uang kas. Nah, kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih, Min? Ya emang kecil sih, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede. Tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit. Ih gila, banyak juga ya. Bisa tuh gue kredit HP. Nah, gue pernah jadi bendahara waktu gue kelas 11 SMA. Definisi tuh tadinya gue gak mau kan. Definisi apa sih? Definisi. Nah, gue tuh pernah jadi ketua apa sih? Ketua apaan sih? Lu mau jadi ketua apaan, Min? Lagian lo semua pasti punya temen yang cakep nih, selera masyarakat cantik banget gitu. Semua orang udah mengakui kalau dia cantik, tapi gak pernah pede kalau misalnya, aduh cukup, kalau misalnya ngepost foto di Snapgram, atau kan jangan ngepost foto deh, pasang foto profil WA ataupun lain pakai muka dia aja tuh dia nggak pede. Aneh banget gitu. Padahal kayak semua orang tuh tahu dia cantik, dia juga sering banget dapet pujian karena muka yang cakep. Tapi kenapa lo bisa nggak pede? Nih kalau gue punya muka kayak dia nih, kayak bisa tiap hari gue selfie muka gue kayak begini aja, gue selfie mulu. Gimana muka gue kayak dia? Gila kali ya. Gue tuh pada saat itu sampai mikir kayak, nih apa gue kepedean banget ya? Apa gue terlalu narsis apa gimana? Dia aja yang cakep, yang memang orang-orang semua tuh udah mengakui kalau dia cakep tuh masih gak pede gitu. Kok gue bisa-bisanya gue pede-pede aja nih ngepost sesuatu. Itu kan pas gue SMA ya. Pas gue masuk kuliah, makin banyak gue temuin cewek-cewek yang satu spesies nih sama temen gue waktu gue SMA dulu. Mereka tuh sering banget insecure dan kayak, ih muka gue jelek gak sih, muka gue aneh gak sih. Yang padahal itu kalau gue jadi mereka, tuh foto gue post karena gue ngerasa itu cakep gitu. Kayak bisa-bisanya lo masih mikir itu muka lo jelek. Tolong lah buat teman-teman gue yang suka banget minta pendapat nih, apalagi kalau mau ngepost foto gitu. Terus kayak gue udah dengan baiknya gue yang kayak, ini bagus fotonya yang ini aja, muka lo kayak di sini lebih bagus dan segala macam. Ujung-ujungnya nggak jadi di post dengan alasan yang tidak masuk akal. Alisnya tinggi sebelah lah, hidungnya bola nggak tuh, bolongan hidungnya gede sebelah lah. Kayak orang-orang nggak akan ngezoom sampai ke bola lagi nggak tuh, bukan bulu apa, lubang hidung. Udah gila kali ya. Orang-orang kan ngeliat secara overall kayak, wah cantik, udah gitu doang, nggak akan di zoom tuh pori-pori lu ada berapa dihitungin sama mereka, gak akan. Jadi lu pada jangan suka bikin emosi ya gitu. Udah minta pendapat, udah dikasih pendapat bagus-bagus, malah gak jadi dengan alasan yang gak jelas. Bersyukur tau gak. Lo kalau gue punya ya Allah cekukan. Gue kalau punya muka kayak lo, kalau gue punya muka kayak dia nih, gue kayak tiap hari bisa selfie deh. Nih kalau dulu tuh gue sampai mikir kayak, nih orang mukanya cakep tapi kenapa nggak pede? Kenapa muka gue yang begini gue pede-pede aja? Capek banget. Gue mau cerita, waktu itu gue pernah ketahuan ngedumel di mall di belakang mak gue, dan itu dilihatin sama orang-orang yang ada di mall.
kok bisa? Jadi dulu tuh gue emang anaknya sering banget ngeledek omongan mak gue. Tiap mak gue lagi ngomel itu pasti selalu gue yang kayak di belakang mak gue tuh selalu kayak gitu di rumah. Jangan ditiru ya guys. Jadi ini ke bawah pas banget lagi di mall. Pas banget nih gue lagi jalan berdua sama mak gue. Gue pernah cerita kalau misalnya gue tuh lumayan sering banget jalan berdua sama mak gue waktu gue masih SD tuh sering banget jalan berdua ke mall gitu. Tapi yang selalu diingat adalah Farhan. Jadi kayak ada apa-apa nih lagi sale atau ada apapun nih ke mall, itu pasti yang kayak ini bajunya buat Farhan cocok nggak ya, ini bajunya buat Farhan muat nggak ya, ini bajunya buat Farhan buat ini buat ini. Jadi kayak semua tuh tentang Farhan gitu. Jadi gue tuh di situ jealous dan kesal banget kayak ini gue anak kandung apa bukan nih. Terus di mana pas lagi mak gue lagi milihin baju buat Farhan itu tuh minta pendapat gue yang kayak gue kesel dong di situ. Kayak gue jawabnya ogah-ogahan dan mak gue tuh tahu gitu kalau misalnya gue tuh bad mood dan segala macamnya. Terus bukannya menyadari gitu kalau ini tuh bukan salah gue, tapi mak gue malah marahin gue kayak nih lagi jalan kok malah mukanya kayak gitu, ngebales omongan orang tua kok ketus segala macam. Jadi gue tuh diceramahin di mall itu. Ya udahlah, pas mak gue jalan duluan, gue kan di belakangnya nih. Terus gue gini-gini lah, gue kayak gitu-gitu. Dimana gue nggak sadar kalau orang-orang tuh ngeliatin gue. Pas mak gue ngomong-ngomong, ini suaranya tuh lumayan kencang. Jadi orang-orang di sekitar itu yang lagi ngeliat-ngeliatin baju juga tuh pada ngeliatin ke arah gue. Pas banget gue lagi gue begitu-begitu. Terus mak gue mungkin nyadar kayak orang-orang kok ngeliatin ke arah sini tapi ke arah belakang. Mak gue nengok lah dan gue nggak sadar gue yang kayak gue kayak gitu. Terus ketahuan pas banget gue lagi begini-begini di belakang mak gue. Pas banget mak gue nengok, gue tuh yang gini-gini. Terus gue langsung kayak gini. Jadi tuh mak gue sempet ngeliat gue begini ke mak gue gitu. Jadi wah, langsung di situ gue jantung gue panik banget kayak mau keluar gitu. Kayak wah, akan ada drama besar lagi nih. Udah gue diomelin gara-gara gue jawabnya ketus gitu kan. Terus ditambah diomelin lagi gara-gara gue ngelidik mak gue dari belakang. Ketika langsung balik detik itu juga gue dari awal dari situ cabut dari tuh mall sampai gue di rumah itu diomelin abis-abisan gara-gara kamu ya nggak sopan banget kayak gini segala macam. Orang-orang tuh ngeliatin gini. Udah mampus deh gue. Terus ya udah tuh seperti biasa didiemin gue seharian sama mak gue. Mungkin lo semua pasti punya satu orang temen yang kalau bawa motor itu kayak orang ngajak mati, tau nggak? Ngebut banget coy. Gue punya definisi nih orang kagak bisa gitu jalan 40 km per jam tuh gak bisa. Dia tuh pengennya tuh di atas 60 terus gitu. Udah ngebut abis itu suka banget nyalip gitu. Gue tuh dalam hati udah yang kayak astagfirullahaladzim. Tiap gue pulang bareng sama dia udah pasti tuh gue kagak bisa. Nih biasanya kan orang kalau dibonceng suka sambil megang HP atau sambil main HP lah ya di motor. Ini gue gak bisa tuh. Gue kalau sama dia udah siap-siap aja tuh, tangan gue di belakang, gue pegangan tuh. Karena ini orang kayak orang stres bawa motor. Definisi gue tiap detik tuh pasti ada aja tuh yang gue geplak palanya lah, atau kayak astagfirullahaladzim, itu pasti ada. Karena ada aja tuh kejadian-kejadian motor oleng lah, nyalip langsung ada mobil di depannya dibelokkan, ada mobil tiba-tiba, ada motor tiba-tiba ngerem mendadak, udah semua kejadian ada. Terus kenapa lu masih nebeng sama dia Min kalau udah tahu dia bonya ngebut? Mohon maaf nih say, gue kalau nggak nebeng sama dia gue naik Gojek atau Grab itu harganya 40.000, duit gue sayang banget nggak sih? Ya walaupun gratis tapi emang taruhannya nyawa sih, cuma ya nggak apa-apa. Ada sisi positifnya di mana gue menjadi ingat sama Tuhan. Tiap perjalanan orang-orang biasanya kalau di motor suka nyanyi bareng ya kan, kita bernyanyi di jalan gitu kan, seru kan. Kalau gue enggak, sholawatan, zikir gue dalam hati di motor. Tapi gak apa-apa, bagus, nambah pahala ya kan. Bismillah deh. Biasanya bocah-bocah kalau ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa, pasti jawabannya gak jauh-jauh dari guru, dokter, polisi, atau TNI kayak gitu-gitu lah ya. Lu tahu gue pasti tanya cita-cita gue apa pas masih kecil? Apa? Ya betul, nggak ada yang jawab, ada nggak apa-apa, betul aja. Tukang ojek payung. Lo tahu cuma gara-gara apa? Gara-gara gue nggak dibolehin mandi hujan sama mak gue. Berawal dari situ tuh pemikiran gue ingin menjadi tukang ojek payung. Gue itu selalu iri sama teman-teman gue yang dibolehin mandi hujan. Kayak gue tuh mikir kayak kenapa sih gue nggak boleh mandi hujan gitu, kayak padahal ya udah aja gitu kan, kayak mandi biasa gitu, sama aja. Cuma airnya dari atas, dari langit. Itu bagus dong, gue gak menghabiskan air yang ada di rumah, gue menghabiskan air yang turun dari Tuhan gitu loh. Sampai dimana suatu hari emak gue ini lagi pergi dan cuma ada gue sama Farhan di rumah. Udah mendung, terus gue senang banget karena ini kayak mau turun hujan nih. Wow, langsung gue melopori gitu. Gue ajak teman-teman gue, ayo kita mandi hujan nih, mau hujan beneran aja. Hujan gluduk gede banget dan beneran dari rumah gue tuh sampai tergenang gitu sampai semata kaki. Untuk pertama kalinya gue mandi hujan dan gue suka banget, sumpah gue ketagihan. Gue yang kayak berharap tuh tiap hari semoga mak gue pergi dan turun hujan biar gue bisa mandi hujan terus. Mungkin dari dulu memang otak gue ada otak duit gitu kan. Jadi kayak gue waktu itu pernah melihat waktu gue jalan sama keluarga gue hujan dan kita nyewa tukang ojek payung, yang dimana si yang menyediakan jasa payung ini adalah bocah-bocah seumuran gue. Di situ gue mikir, ini seru banget. Gue punya payung, gue suka mandi hujan, terus gue butuh duit.
kenapa gue gak jadi tukang ojek payung? Gue pernah ngajakin temen gue bahkan untuk kayak, kita ojek payung yuk, kita ke Margo yuk. Gue udah tahu Margo pada saat itu, karena itu kayak sekitar gue kelas 4 SD dan gue emang udah sering bolak-balik Margo bareng sama emak gue. Tuh cita-cita sampai sekarang kagak pernah terkabulkan karena temen gue kagak ada yang mau gue ajakin buat jadi tukang ojek payung. Kayak, kenapa sih? Padahal itu kan seru banget kan, kita bisa mandi hujan, dapat duit, jalan-jalan pula gitu loh. Aneh teman-teman gue tuh. Pengalaman memalukan pas gue jadi pengibar bendera upacara. Jadi ini kejadian waktu gue kelas 5 SD. Di SD gue yang bisa jadi pengibar bendera upacara pas hari Senin itu cuma kelas 5 sama kelas 6 SD. So ini pertama kalinya pas naik ke kelas 5 langsung kita diajarin untuk menjadi petugas upacara. Dari awal gue udah ngincer posisi pengibar bendera karena selain